Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seniman Islam, channel yang membahas seputar ilmu pengetahuan, serta wawasan seputar dunia Islam. Semoga channel ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan akan dunia keislaman, dan menambah rasa iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Seniman Islam, sejukkan iman melalui cahaya Islam. Sahabat beriman, kali ini kita akan melihat bagaimana kabar kedatangan Nabi Muhammad, ditulis dalam berbagai kitab suci agama-agama besar. Semoga video ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu dilimpahkan rezeki. Amin ya Robbal Alamin. Peristiwa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini sebenarnya telah dinubuatkan bukti-bukti kenabian Rasulullah dalam berbagai kitab suci kuno. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bahwa tiada satu kaum pun yang tidak menerima ajaran Allah tentang keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa dan Tunggal, tiada sekutu baginya dalam penyembahan, nama-nama, sifat dan segala perbuatannya. Itulah yang dikenal dengan tauhid pengesaan dan penunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah dan asma serta sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu, mengesahkan kebenaran kitab yang diturunkan sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberikan berita gembira dengan akan datangnya seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad Muhammad." Maka ketika ia telah datang kepada mereka dengan membawa bukti berupa mujizat yang terang dan nyata, ternyata mereka berkata tentang mujizat itu, "Ini sihir saja." Quran Surah As-Saff, ayat 6. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam agama Hindu. Salah satu nubuat kedatangan Nabi Muhammad yang terkenal, membuat seorang profesor bahasa dari Universitas Allahabad India, mengajak umat Hindu untuk memeluk agama Islam, adalah terdapatnya sebuah nubuat penting dalam kitab suci Hindu tentang kedatangan yang ditunggu-tunggu dari seorang Kalki Avatar. Ave, artinya turun, berarti melewati. Jadi maksud perkataan Avatar adalah diturunkan atau diutus untuk turun. Kalki Avatar artinya adalah utusan terakhir. Ayat-ayat dari kitab suci Hindu yang berisi nubuat kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah: Arya Dharma akan tampil di muka bumi. Agama kebenaran akan memimpin dunia ini. Saya diutus oleh Isi Farmatma, dan pengikut saya adalah orang yang berada di lingkungan itu, yarik kepalanya tidak dikucir. Mereka akan memelihara janggut dan akan mendengarkan wahyu. Mereka akan mendengarkan panggilan solat azan. Mereka akan memakan apa saja kecuali daging babi. Mereka tidak akan disucikan dengan tanaman atau umbi-umbian, tetapi mereka akan suci di medan perang. Mereka akan dipanggil Musalaman atau perantara kedamaian. Pratisarak Parv 3, Han 3, Adhyay 3, Salokas 10-27. Beliau adalah sang bijak yang menaiki unta. Ini menunjukkan bahwa beliau bukan seorang bangsawan India. Dalam Mansuriti 11-202 dijelaskan bahwa Brahma tidak boleh menaiki unta atau keledai. Jadi tokoh ini jelas bukan dari golongan Brahmana atau pendeta tinggi Hindu, tetapi seorang yang asing. Dalam Atharva Veda Book 20 Him 21/6 dinyatakan bahwa di dalamnya terdapat istilah Akaru, yang berarti yang mendapat pujian. Dia akan mengalahkan 10.000 musuh tanpa pertumpahan darah. Hal ini merujuk pada perang Ahzab. Ketika itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengalahkan musuh yang berjumlah 10.000 orang tanpa pertumpahan darah. Dalam Atharva Veda Book 20 Him 21/7 dinyatakan bahwa Abandu akan mengalahkan 20 penguasa. Abandu juga berarti seorang yatim atau seorang yang mendapat pujian. Ini mengarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seorang yatim sejak lahir, dan maksud nama Muhammad atau Ahmad adalah bermaksud terpuji, yang akan mengalahkan ketua suku-suku di sekitar Mekah, yang berjumlah sekitar 20 suku. Kalki memusnahkan patung Kalki Avatar.
Dalam versi 2 dan 4 Kalki Purana, bagian 3, bab 16 dinyatakan bahwa 1. Apabila Kalki menjadi pemerintah, setiap orang akan suka kepadanya. Vedan, agama dan kebenaran terus hidup. 2. Patung-patung dimusnahkan dan pemujaan dihentikan. 3. Amalan agama seperti tanda tolak amalan Hindu tanda di daku juga tidak kelihatan lagi. 2. Nabi Muhammad dalam agama Zoroaster, Majusi, Parsi. Di dalam kitab Dasatir, salah satu kitab suci agama Zoroaster, Zoroastrianism, yaitu kitab agama orang-orang Parsi kuno, dijumpai teks tentang nubuat kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Bahwa umat Zoroaster saat membuang agama mereka menjadi hina dan lemah. Kemudian bangkitlah seorang di tanah Arab menewaskan pengikutnya atau pengikut-pengikut Zoroaster dan orang-orang Parsi, dan menundukkan pula orang-orang Parsi yang sombong. Selepas dari api, dalam kuil-kuil mereka mengarahkan pula muka mereka ke arah Ka'bah Ibrahim yang telah dibersihkan dari berhala-berhala. Ketika itu mereka menjadi pengikut-pengikut bagi Nabi Muhammad yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dan menguasai orang-orang Parsi, menaklukkan Madain, Tus, dan Balkhia itu tempat suci bagi orang-orang Zoroaster dan yang bertetangga dengan mereka. Dan Nabi mereka sesungguhnya adalah bijak dalam berbicara, ia berkata dengan mukjizat-mukjizat. Nubuat Nabi Muhammad dalam agama Yahudi atau Kitab Taurat. Dalam Kitab Taurat Ulangan, yaitu kitab suci agama Yahudi, pasal 18, Tuhan telah berfirman kepada Nabi Musa, di mana isi firman itu berbunyi, bahwa aku akan bangkitkan bagi mereka itu seorang nabi dari kalangan saudara mereka atau orang-orang Arab, yang seperti engkau, Nabi Musa alaihi salam, dan aku akan menjadikan segala firmanku dalam mulutnya, dan ia pun akan menyatakan kepada mereka segala yang aku pesankan. Ini jelas mengarah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa Allah memberikan firman kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat manusia di Arab saat itu, dan setiap wahyu itu datang kepadanya Nabi Muhammad selalu mengucapkannya kepada manusia, dan juga kepada para sahabat, bahkan para sahabat banyak yang menghafalnya sebelum Al-Quran itu ditulis seperti saat ini. Nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam agama Kristen. Nabi Muhammad dalam kitab Injil Yahya. Tetapi aku atau Isa ini, mengatakan yang benar kepadamu pengikut-pengikut Isa, bahwa bergunalah bagi kamu jika aku pergi, karena jika aku tidak pergi, tiadalah pembela itu akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan menyuruh dia menjadi pembela kepadamu. Ayat ini menunjukkan bahwa roh kebenaran atau Nabi Muhammad yang dikatakan akan datang, akan menyambung tugas-tugas kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam Injil Barnabas. Sesungguhnya telah datang nabi-nabi semuanya, maka akan datang seorang rasul yang akan datang sesudahku, ucap Isa alaihi salam. Yesus Kristus Isa berkata, janganlah bergoncang hati kamu murid-murid Isa, dan janganlah kamu takut, karena bukan aku menjadikan kamu, tetapi Tuhan Allah yang menjadikan kamu. Adapun tentang diriku, sesungguhnya aku datang untuk menyediakan jalan bagi utusan Tuhan Rasulullah yang akan datang membawa kelepasan bagi dunia. Tetapi awas, kamu ditipu orang, karena akan datang beberapa banyak nabi dusta. Mereka mengambil perkataanku dan memalsukan Injilku. Ketika itu, berkata Andreas, wahai guruku, sebutkanlah bagi kami satu tanda supaya kami, manusia kemudian, kenal akan dia. Maka jawab Isa alaihi salam, sesungguhnya, dia tidak datang pada masa kamu ini, tetapi ia akan datang kelak berbilang tahun, selepas masa kamu, yaitu di waktu Injilku dirusak orang, dan hampir tidak didapati lagi 30 orang mukmin pengikut-pengikut Isa yang tulen. Di waktu itulah Tuhan Allah merahmati dunia ini, maka diutus Rasulnya yang tetap, awan putih di atas kepalanya, mengenal akan dia, salah seorang pilihan Tuhan Allah, dan dialah yang akan menampakkan dirinya kepada dunia. Dan ia akan datang dengan kekuatan yang besar, untuk menewaskan orang-orang jahat, dan ia akan menghapuskan penyembahan berhala dari dunia ini. Sesungguhnya, aku menyukai yang demikian, karena dengan perantaraannya akan diterangkan dan dimuliakan orang, akan Tuhan Allah, dan ia menyatakan kebenaranku. Dan ia akan menghukum sekalian orang yang berkata, bahwa aku orang yang lebih besar daripada manusia, sama dengan Tuhan.
Injil Barnabas 163. Nabi Isa alaihi salam berkata kepada murid-muridnya, ketika manusia memanggil aku Tuhan atau Allah, dan Tuhan anak, atau anak Allah, aku tidak ada lagi di dalam alam ini. Tuhan Allah mengolok-olokkan manusia di alam ini, dengan kematian Yahuda. Mereka beriktikad, bahwa akulah yang mati tersalib itu, supaya tidak lagi Satan mengolok-olokkan aku di hari kiamat nanti. Aku tetapkan begini selamanya, hingga datang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Muhammad datang, terbukalah rahasia tipuan ini bagi mereka yang beriman dengan agama Tuhan yang sejati. Nubuat kedatangan Nabi Muhammad dalam agama Buddha. Di dalam tradisi Buddha, sang pemimpin, Siddhartha Gautama telah meramalkan kedatangan seorang manusia yang diberi wahyu. Dalam doktrin Buddha, The Gospel of Buddha oleh Charas Perkara 217-218 tercantum bahwa Buddha Agung yang akan datang ke dunia ini dikenal sebagai Maitreya. Cakkavati Sihanada Sutana memberinya nama Maitreya. Kedua kata ini bermakna pemberi rahmat. Dengan merujuk kepada sejarah kehidupan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kentara sekali beliau adalah orang yang sangat penyayang dan Al-Quran juga menyebut-nyebut fakta ini. Persamaan-persamaan lain Buddha yang tercerahkan itu dilukiskan sebagai seseorang yang memiliki kulit amat cerah dan memperoleh pandangan yang luhur di malam hari. Dalam kenyataan sejarah, Nabi Muhammad kerap melakukan sholat pada waktu malam atau tahajud, sebagai tanda cintanya yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama hayatnya, Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Hasilnya, beliau memperoleh pandangan yang tajam untuk memimpin peradaban baru manusia, yaitu peradaban Islam. Akan lahir ke dunia ini seorang Buddha yang dikenali dengan nama Maitreya. Maitreya ialah seorang yang suci, seorang yang tertinggi dalam kuasa, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, yang bertuah dan yang mengenali alam ini, dan apa yang Maitreya ini dapat dari alam gaib akan beliau sebarkan ke seluruh alam. Maitreya ini akan mendakwahkan agama beliau yang agung dari awal hingga akhir. Buddha berkata bahwa Maitreya ini akan memperkenalkan satu cara hidup yang sempurna dan suci sebagaimana aku, Buddha, memperkenalkan agamaku. Pengikut Maitreya ini lebih ramai daripada pengikutku, Buddha. Gautama Buddha berkata dalam Cakkavati Srimad Sutantade 111:76. Gautama Buddha sendiri berkata, aku bukanlah Buddha yang pertama atau yang akhir yang didatangkan ke dunia ini. Selepasku, seorang Buddha lagi akan dihantar ke dunia ini. Dialah seorang yang kudus atau suci, yang mempunyai kesadaran yang tinggi, yang dikurniakan dengan kebijaksanaan, mempunyai akhlak yang baik, yang mengenali alam ini, pemimpin manusia yang bijaksana, yang dikasihi oleh malaikat dan makhluk lain. Dia akan mengajar kepada kamu semua satu agama atau kebenaran yang kekal abadi serta terpuji. Agama yang diajar oleh Buddha ini akan menjadi satu cara hidup yang sempurna dan suci. Kalau anak muridku beratus-ratus, anak murid Buddha ini ialah beribu-ribu.